Selamat pagi, Papa, Mama, dan anak-anak. Berkah dalam. Kembali kita bertemu dalam video pengganti upacara bendera TK Bina Kasih 13 September 2021. Semoga Mama, Papa, dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Selamat menyongsong minggu yang baru. Semoga anak-anak lebih bersemangat dan bersuka cita menjalankan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar. Anak-anak kemarin tidak lupa kan mengikuti misa? Pasti tidak ya. Anak baik pasti tidak lupa mengikuti misa bersama keluarga. Anak-anak juga tidak lupa kan mengerjakan tugas hari Minggu? Potong kuku, membersihkan telinga, keramas dan mandi yang bersih. Apakah keramas dan mandi yang bersih hanya 1 minggu 1 kali di hari Minggu saja? Waduh, tentu tidak ya anak-anak. Mandi itu 2 kali sehari. Atau kalau badan kita sangat kotor, bisa juga lebih dari itu. Nah, kalau keramas bagaimana? Keramas, apalagi di saat corona ini jalan-jalan, juga sebaiknya dilakukan lebih sering. Apalagi ketika kita habis pergi keluar dan bertemu orang banyak. Kita segera mandi, keramas yang bersih, kemudian bajunya tidak dipakai lagi. Bajunya langsung dicuci. Nah, anak-anak, hari ini ada peri ceri loh yang akan memberitahukan sebuah hal baik untuk kalian. Ayo anak-anak, kita dengarkan peri ceri. Mau? Mau dong, kan pengen jadi anak yang baik. Ayo anak-anak, kita segera saja mendengarkan peri ceri. Halo anak-anak TK Bina Kasih, bertemu lagi dengan peri ceri. Hari ini peri ceri mau memberitahukan sesuatu kepada kalian. Hal ini berhubungan dengan sikap sopan dan santun. Wah, anak Indonesia kan harus sopan dan santun. Wah, apa ya? Ayo dengar baik-baik ya. Anak-anak sudah belajar dengan Bu Guru mengenai bagian-bagian rumah. Nah, sekarang peri ceri mau tanya, bagian rumah yang bisa dibuka dan ditutup, tempat keluar masuk penghuni rumah, namanya apa? Hah? Jendela? Bukan dong. Kalau jendela, masa untuk keluar masuk penghuni rumah? Apa kalian masuk rumah melalui jendela? Bukan dong. Jadi apa dong namanya? Nah, betul. Pintu, bukan jendela. Nah, ketika kita masuk melalui pintu, setelah pulang dari sekolah misalnya, atau pulang dari bermain di rumah teman, kalau anak-anak masuk ke rumah melalui pintu depan, apa yang anak-anak lakukan? Wah, membukanya begitu saja? Waduh, apakah itu sopan? Tidak ya anak-anak. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah kalian mengetuk pintu. Nah, nanti tunggu mama atau siapapun yang ada di rumah untuk membukakan. Atau kalian bisa membuka sendiri kalau dari dalam rumah mama atau papa atau kakak berbicara seperti ini. Buka saja, pintunya tidak dikunci. Nah, barulah
kalian membuka pintu dan katakan apa? Permisi. Nah, itu baru benar. Atau ketika kalian bertamu, misalnya ke rumah teman. Nah, kalian juga sebaiknya mengetuk pintu dulu. Kemudian baru katakan permisi. Nah, kalau belum dibukakan bagaimana? Dicoba diketuk lagi, kemudian katakan lagi permisi. Begitu ya anak-anak. Kalau di rumah misalnya anak-anak sudah punya kamar sendiri, kemudian anak-anak mau pergi menemui mama atau papa ke kamarnya, pintu kamar mama atau papa terbuka dan kalian melihat mama atau papa di dalam kamar. Apakah kalian langsung masuk begitu saja? Tidak juga ya anak-anak. Anak yang sopan tidak begitu. Walaupun pintu kamar mama atau papa terbuka, kalian sebaiknya tetap mengetuk pintu dan berkata, permisi ma, aku mau masuk, atau permisi pa, aku mau masuk. Nah, seperti itu ya anak yang baik dan sopan. Anak-anak TK Bina Kasih pasti begitu. Nah, demikian juga kalau kita masuk sekolah. Di depan pintu kelas, walaupun pintu kelas terbuka, kalian sebaiknya juga mengetuk pintu dan berkata, permisi Bu Guru. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi sikap sopan dan santun ketika kita akan masuk ke dalam ruangan melalui pintu. Anak-anak bisa kan melakukan setelah ini? Ingat-ingat ya anak-anak sopan dan baik. Nah, anak Indonesia pasti sopan dan santun dong. Anak TK Bina Kasih kan anak-anak Indonesia yang hebat. Nah, anak-anak, Pri-Cherry permisi dulu ya. Pri-Cherry mau kembali ke rumah Pri-Cherry. Anak-anak sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah. Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks Pancasila. Silakan tirukan setelah Bu Guru ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
Anak-anak, kita akan berdoa, Bapa kami. Satukan tangan kalian di depan dada, pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.